Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini kita akan membahas cara mengelola entry jurnal kasus UDS Prima yang merupakan soal UKK Akuntansi tahun 2026 paket 1. Kita akan memulai cara mengelola entry jurnal kasus UDS Prima. Kita lihat terlebih dahulu untuk soal memproses entry jurnal. Di sini ada identitas perusahaan dan usaha pokok. Perusahaan yaitu nama perusahaannya UDS Prima yang beralamat di Jalan Nusa Indah nomor 01 Jakarta Utara. UDS Prima adalah usaha perdagangan perseorangan yang bergerak dalam bidang jual beli kulkas. Di sini ada kebijakan akuntansinya, ada kebijakan umum dan kebijakan khusus. Untuk kebijakan khusus pembelian, setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dengan termin pembayaran N/45. Sedangkan untuk pengeluaran kas di atas 2 juta dibayar dengan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Untuk pengeluaran sebesar 2 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tidak tetap. Lalu untuk penjualan ada beban transfer penjualan, termin pembayaran 2/10 N/30. Keterlambatan membayar piutang akan didenda 1%. Lalu ada penerimaan kas, setiap penerimaan kas akan disetor langsung ke bank. Penilaian persediaan menggunakan metode average atau rata-rata bergerak, moving average. Disediakan kartu untuk mencatat mutasi setiap item barang dagang. Lalu untuk penyusutan aset tetap kita menggunakan metode garis lurus. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke mengelola entry jurnal. Kita akan membuat daftar persediaan barang terlebih dahulu. Untuk persediaan barang dagang kita yaitu ada 2 jenis. Di sini kulkas tipe E537, jadi ada 2, kulkas E537 dan kulkas E821, dan sudah disiapkan inventory card atau kartu persediaan. Kita akan memasukkan saldo awal terlebih dahulu. Untuk saldo awalnya kita tulis tanggalnya tanggal 1 dengan deskripsi kita isi opening balance. Karena merupakan saldo awal, maka kita catat di kolom balance terlebih dahulu. Untuk kulkas dengan kode K01 yaitu ada 43 unit dengan harga per unit Rp1.940.000. Maka kita masukkan unit, harga per unit, lalu totalnya diambil dari perkalian antara unit dikali harga per unit. Lalu setelah kulkas E537 kita masuk ke kulkas E821. Untuk kulkas E821 ada 47 unit dengan harga per unit Rp2.417.000. Maka kita masukkan di kolom balance. Dengan deskripsinya kita isi yaitu opening balance. Tanggalnya tanggal 1, ini tahunnya tahun 2025. Selesai persediaan barang, kita masukkan semua untuk saldo awalnya. Lalu berikutnya kita akan mulai transaksi yang pertama. Kita masuk dokumen transaksi yang pertama, ada dokumen nomor 1, bukti kas keluar. Dibayar kepada bagian gaji dan upah sebesar Rp16 juta. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat karena merupakan bukti kas keluar. Kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 1 dengan evidence number, yaitu sesuai dengan di soal 01 BKK kita isikan. Deskripsi kita isi bagian gaji dan upah.
Untuk jurnalnya kita catat di kolom others, yaitu di sebelah debit, accrued expense dengan nomor akun yang kita ambil dari daftar akun dan totalnya sebesar 16 juta rupiah dari soal. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank. Jadi jurnalnya accrued expense di debit dan cash in bank di sebelah kredit. Lalu kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya, dokumen nomor 2. Di dokumen nomor 2 di sini ada bukti kas keluar. Dibayar kepada PT Kulkas Nusantara sebesar 233.100.000 rupiah. Jadi ada pembayaran utang sebesar 233.100.000 rupiah. Pelunasan utang atas pembelian kredit tanggal 6 November dan termin N/45. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash payment journal. Jadi kita masih di cash payment journal untuk dokumen nomor 2. Tanggal transaksi kita isi tanggal 2, evidence number yaitu 02 BKK. Deskripsi kita isi yaitu PT Kulkas Nusantara sesuai dengan di soal. Lalu jurnal yang kita buat di sebelah debit account payable sebesar 233.100.000 rupiah dan yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya di dokumen transaksi nomor 3. Untuk dokumen transaksi nomor 3 yaitu di sini ada faktur. Faktur ini merupakan faktur pembelian. Jadi merupakan faktur pembelian. Kenapa dinamakan faktur pembelian? Karena nama perusahaan lain ada di atas. Jadi nama perusahaannya PT Kulkas Nusantara. Dibeli barang pada PT Kulkas Nusantara dengan nomor bukti 21 PJKN tanggal 4 Desember tahun 2025 dengan termin N/45. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat. Yang pertama kita catat terlebih dahulu di persediaan atau inventory card, yaitu tanggalnya kita isi tanggal 4, evidence number sesuai dengan di soal, 21 PJKN, deskripsi kita isikan yaitu PT Kulkas Nusantara. Karena ini pembelian, maka kita catat di kolom in. Di sini barangnya kan ada dua, yaitu kulkas E281 dan kulkas E537. Kita masuk ke kulkas E537 terlebih dahulu. Kita isi evidence number dan deskripsinya, lalu kita catat di kolom in. Pembeliannya 26 unit dengan harga per unit Rp1.940.000. Maka kita catat di kolom in 26, harga per unit Rp1.940.000 dan totalnya Rp50.440.000. Lalu untuk unitnya, sebelumnya kita punya 43 unit, lalu dibeli 26, maka saldo kita menjadi bertambah, yaitu sebesar 69 unit. Lalu harga per unitnya ini sama, walaupun kita menggunakan metode rata-rata, karena harga per unit sama, kita tulis sama, dengan totalnya yaitu sebesar Rp133.860.000, yaitu didapat unit dikali dengan harga per unit. Begitu juga untuk kulkas kode K02, pembelian 25 unit dengan harga per unit Rp2.417.000, maka kita masukkan unit harga per unit dan totalnya yaitu Rp60.425.000. Lalu unit sama unit bertambah karena ada pembelian, harga per unit tetap, maka unit dikali harga per unit, maka totalnya sebesar Rp174.024.000. Setelah selesai kita catat di inventory card untuk jurnalnya, karena ada pembelian, maka kita catat ke dalam purchase journal, yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 4, nomor faktur sesuai dengan di soal, 21 PJKN, dengan deskripsinya yaitu PT Kulkas Nusantara. Jurnalnya yang kita buat
Merchandise inventory di debit dan account payable di kredit sesuai dengan total keseluruhannya, yaitu Rp110.865.000. Maka kita masukkan angkanya. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 4. Di sini ada nomor bukti 03 BKK, tanggal 5 Desember tahun 2025 ada bukti kas keluar, yaitu dibayar kepada PT Pendingin Makmur sebesar Rp135.420.000 atas pelunasan utang dagang dengan termin N/45. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat karena merupakan bukti pengeluaran kas. Kita catat ke dalam Cash Payment Journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 5 sesuai dengan di soal dengan nomor bukti 03 BKK, maka kita isikan 03 BKK. Deskripsi kita isi PT Pendingin Makmur. Dengan jurnalnya, account payable di debit sesuai dengan angka di soal, dan cash in bank di kredit dengan jumlah yang sama. Kita lanjut, transaksi berikutnya ada bukti kas masuk, yaitu dokumen nomor 5 dengan nomor bukti 01 BKM tanggal 6 Desember tahun 2025. Di sini merupakan diterima dari toko Artik sebesar Rp179.487.000, yaitu atas pelunasan piutang dagang tanggal 29 November tahun 2025 dengan termin pembayaran 2/10 N/30. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat karena merupakan bukti kas masuk, maka kita catat ke dalam Cash Receipt Journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 6 sesuai dengan di soal, nomor bukti 01 BKM, maka kita isikan 01 BKM dengan deskripsinya yaitu toko Artik sesuai dengan di soal. Jurnal yang kita buat, cash in bank sesuai dengan jumlahnya Rp179.487.000. Lalu yang di sebelah kreditnya account receivable. Kita lihat di daftar saldo piutang untuk toko Artik ada piutang dagang yaitu sebesar Rp183.150.000. Maka angka inilah yang kita masukkan ke dalam account receivable. Di sini masih masuk ke dalam periode potongan karena syarat pembayaran 2/10 N/30. Transaksi tanggal 29 November lalu dibayar di tanggal 6. Jadi masih masuk ke periode potongan sebesar 2%. Maka coba kita hitung terlebih dahulu. Kita coba hitung dengan menggunakan kalkulator, yaitu di sini jumlah account receivable-nya ada sebesar Rp183 juta. Kita hitung terlebih dahulu dengan menggunakan kalkulator. Di sini account receivable-nya Rp183.150.000. Akan mendapatkan potongan sebesar 2%, maka kita kalikan 2%, maka didapatlah sebesar Rp3.663.000. Ini merupakan jumlah dari sales diskonnya. Jadi sales diskon sebesar Rp3.663.000 yang diambil dari 2% dikali dengan account receivable. Akunnya masuk sales diskon, nomor akun kita ambil dari daftar akun. Kita kembali lagi di dokumen transaksi tadi, yaitu di tanggal 6 Desember ada bukti kas masuk. Sudah selesai kita catat. Berikutnya kita akan mencatat dokumen nomor 6. Di dokumen nomor 6 di sini yaitu ada
Faktur merupakan faktur penjualan dengan nomor faktur 01SJ tanggal 7 Desember tahun 2025, termin pembayaran 2/10 N/30 dengan denda 1%. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat, yang pertama karena ada penjualan kita catat terlebih dahulu di inventory card. Inventory card kita di sini dijual untuk K01 21 unit. Maka karena ada penjualan kita catat di kolom out. Evidence tanggal kita isi tanggal 7 dan evidence number kita isi 01SJ sesuai dengan di soal. Deskripsi kita isi toko Frostora sesuai dengan di soal. Kita menjual barang kepada toko Frostora. Karena merupakan penjualan, kita catat di kolom out di sini 21 unit. Maka kita catat 21 unit. Price kita ambil dari balance. Jadi untuk inventory card, harga per unit kita ambil dari balance yaitu sebesar Rp1.940.000. 21 dikali harga per unit maka merupakan totalnya. Kita mempunyai 69 unit, dijual 21 unit, maka sisanya yaitu sebesar 48 unit. Price per unit atau harga per unitnya tetap, lalu untuk totalnya yaitu unit dikali harga per unit. Selesai di kulkas E537, kita masuk ke kulkas E821. Tanggal transaksi sama, kita isi tanggal 7 dengan evidence number yaitu 01SJ. Deskripsi kita isi toko Frostora dan kita catat di kolom out. Untuk K02 ada 18 unit, maka kita isikan 18 unit. Harga per unit kita ambil dari inventory card yaitu Rp2.417.000 dan totalnya 18 dikali harga per unit maka didapatlah Rp43.506.000. Lalu kita punya sebelumnya 72 dijual 18 maka saldo kita menjadi berkurang sisa 54 dengan harga per unit tetap sehingga totalnya yaitu merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Setelah kita catat di inventory card, kita catat ke jurnalnya. Untuk faktur penjualan kita catat ke dalam sales journal. Jadi jurnalnya yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 7 dengan invoice yaitu 01SJ. Deskripsi kita isi toko Frostora sesuai dengan di soal. Jurnal yang kita buat di debit account receivable yaitu total seluruhnya ada Rp92.876.000. Maka kita masukkan angkanya untuk account receivable. Lalu untuk sales of merchandise di sebelah kredit yaitu Rp92.676.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu ada freight atau freight collect di sini Rp200.000, maka kita masukkan angkanya. Selain jurnal yang pertama, kita juga membuat jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Angkanya kita ambil di inventory card tadi. Jadi angkanya kita ambil dari inventory card yaitu di tanggal 7 untuk K01 ada Rp40.740.000. Kita coba hitung. Jadi kita tambahkan Rp40.740.000 ditambahkan dengan penjualan untuk kode K02 yaitu 43 juta 43.506.000 maka hasilnya Rp84.246.000. Angka inilah yang kita masukkan ke dalam sales journal yaitu sebesar 84 juta untuk cost of goods sold Rp84.246.000
Dan begitu juga untuk merchandise inventory. Jadi angkanya diambil dari inventory card untuk K01 ditambahkan dengan K02. Kita lanjut transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 7. Di sini ada nota debit dengan nomor bukti 01 NK tanggal 8 Desember tahun 2025. Ada nota kredit merupakan retur penjualan. Sebelumnya kita telah menjual barang kepada toko Frostora, ternyata di retur, maka ada retur penjualan. Dari retur penjualan ini akan kita catat ke dalam general journal. Untuk general journal, jurnalnya ada 2. Jurnal yang pertama yaitu kita catat sales return di debit dan account receivable di sebelah kredit. Untuk angkanya kita ambil dari soal. Lalu jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Angkanya kita ambil dari persediaan. Jadi kita ke persediaan terlebih dahulu. Kita masukkan retur penjualannya, yaitu tanggalnya tanggal 8 dengan evidence number yaitu 01 NK. Deskripsinya merupakan retur penjualan. Karena merupakan retur penjualan, kita catat di kolom out. Di sini yang diretur 1 unit untuk K01 dan K02 1 unit. Maka kita isikan min 1 karena retur. Harga per unit kita ambil dari balance dan totalnya kita kalikan. Sebelumnya kita mempunyai 48 unit, dikembalikan 1 sehingga saldo kita menjadi bertambah, jadi sisa 49 untuk K01. Lalu untuk K02 sama cara pengisiannya, evidence number kita isi dan deskripsi kita isi retur penjualan. Kita catat di kolom out 1 unit dengan harga per unit diambil dari inventory card yaitu Rp2.417.000. Lalu untuk jumlah balance-nya unit 54 dikembalikan 1 sehingga saldo kita menjadi bertambah 55 dengan harga per unit tetap dan totalnya merupakan perkalian 55 dikali Rp2.417.000. Dan untuk angkanya kita hitung untuk K01 yaitu ada Rp1.940.000 ditambahkan dengan kulkas K02 yaitu Rp2.417.000. Maka angka inilah yang masuk ke dalam general journal, jurnal yang kedua, cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Yaitu sebesar, kita masukkan angkanya Rp4.357.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 8. Di sini ada voucher kas kecil di tanggal 9 Desember tahun 2025 dibayar kepada PLN dan PAM Jaya sebesar Rp1 juta untuk pembayaran listrik dan air bulan November. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal khusus yaitu petty cash journal. Jadi kita catat ke dalam petty cash journal dengan tanggal transaksi kita isi tanggal 9, evidence number kita isi 01 VKK sesuai dengan di soal. Lalu deskripsi kita isi PLN dan PAM Jaya. Jurnal yang kita buat yaitu karena pembayaran biaya bulan lalu, maka kita masukkan akunnya yaitu accrued expense di debit. Nomor akun kita ambil dari daftar akun sebesar Rp1 juta dan yang di sebelah kreditnya yaitu petty cash dengan jumlah yang sama. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu ada dokumen transaksi nomor 9. Di dokumen transaksi nomor 9 di sini
yaitu ada dibayar kepada SPBU atas pembelian bensin untuk kendaraan sebesar Rp450.000 di tanggal 10 Desember tahun 2025. Minta dicatat ke dalam other operating expense. Jadi di sini merupakan voucher kas kecil, maka kita masih mencatat di dalam petty cash journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 10, evidence number 02VKK sesuai dengan di soal. Lalu deskripsi kita isi SPBU. Jurnal yang kita catat yaitu other operating expense di debit. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu petty cash, masing-masing sebesar Rp450.000. Kita lanjut transaksi berikutnya yaitu di dokumen transaksi nomor 10. Di sini ada faktur yaitu merupakan faktur penjualan. Dijual kepada toko sejuk abadi yaitu dengan nomor faktur 02SJ tanggal 11 Desember tahun 2025 dengan termin pembayaran 2/10 dan denda 1%. Dari dokumen transaksi ini, karena ada faktur penjualan, maka kita catat ke dalam sales journal. Untuk jurnal yang kita buatkan, yaitu di tanggal transaksi kita isi sesuai dengan di soal tanggal 11. Invoice yaitu 02SJ, deskripsi kita isi toko sejuk abadi. Dan jurnal yang kita buat di sebelah debit, account receivable, angka account receivable yaitu sebesar Rp61.375.000. Maka kita catatkan Rp61.375.000. Lalu di sebelah kredit, merchandise sales of merchandise. Sales of merchandise-nya Rp61.225.000. Maka kita masukkan angkanya. Dan ada free collect yaitu sebesar Rp150.000. Maka kita masukkan angkanya. Setelah selesai kita membuat jurnal yang pertama, kita akan membuat jurnal yang kedua. Tetapi sebelum ke jurnal yang kedua, kita ke persediaan terlebih dahulu. Kita masukkan barang yang dijual. Di sini untuk kulkas K01 yang dijual 10 unit, maka kita catat di kolom out. Tanggal transaksi kita catat tanggal 11, evidence number yaitu 02SJ. Deskripsi kita isi toko sejuk abadi, maka kita catat di kolom out banyaknya yang dijual 10 sesuai dengan di soal. Harga per unit kita ambil dari inventory card atau saldo terakhir, Rp1.940.000. Lalu unit dikali harga per unit, maka didapatlah totalnya. Sebelumnya kita punya 49 unit, dijual 10, maka saldo kita menjadi berkurang, yaitu 39 unit sisanya. Lalu harga per unit kita catat tetap, dan totalnya merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Selesai untuk kulkas E537, kita ke kulkas E821. Sama tanggal transaksi kita isi, lalu evidence number kita isi 02SJ, deskripsi toko sejuk abadi. Kita catat di kolom out banyaknya yang dijual yaitu 15 unit. Maka kita catat 15 unit dengan harga per unit diambil dari inventory card Rp2.417.000. Unit dikali harga per unit, maka didapatlah totalnya. Lalu sebelumnya kita punya 55 unit, dijual 15, maka saldo kita sisa 40 unit. Dengan harga per unit tetap Rp2.417.000. Sehingga totalnya yaitu merupakan unit dikali harga per unit. Lalu kita akan memasukkan jurnal yang kedua, yaitu untuk jurnal yang kedua kita ambil angkanya di sini Rp19.400.000. Kita hitung di kalkulator. Rp19.400.000 ditambahkan dengan Rp36.255.000. Maka kita tambahkan 36 juta, maaf ini salah. Rp36.255.000.
Maka hasilnya sebesar Rp55.655.000. Inilah yang kita jurnal untuk di sales jurnal yang kedua, yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit dengan jumlahnya sesuai dengan kita hitung Rp55.655.000. Selesai di dokumen transaksi nomor 10, kita lanjut. Dokumen transaksi berikutnya ada di dokumen transaksi nomor 11. Di dokumen transaksi nomor 11 ini yaitu ada faktur, merupakan faktur pembelian. Dibeli barang kepada PT Pendingin Makmur tanggal 13 Desember tahun 2025, nomor bukti 41 PM dengan termin N/45. Dari dokumen transaksi ini, maka akan kita catat yaitu di persediaan terlebih dahulu atau inventory card. Tanggal transaksi kita isi tanggal 13 untuk kulkas L537 yaitu evidence number 41 PM. Deskripsi kita isi PT Pendingin Makmur, karena merupakan pembelian kita catat di kolom in. Banyaknya barang yang dibeli yaitu 21 unit dengan harga per unit Rp1.940.000. Maka kita catat di kolom in 21 dengan harga per unitnya dan totalnya Rp40.740.000. Lalu untuk balance kita punya 39 unit, dibeli 21, maka saldonya menjadi bertambah ada 60 dengan harga per unitnya tetap. Kita menggunakan metode rata-rata tetapi harga per unit tidak berubah. Jadi harga per unit tetap sehingga totalnya merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Selesai untuk kulkas L537, kita ke kulkas E821. Tanggal sama tanggal 13, evidence number yaitu 41 PM. Lalu deskripsi PT Pendingin Makmur kita catat di kolom in. Banyaknya untuk K02 24 unit dengan harga per unit dan totalnya. Langsung kita pindahkan di kolom in. Jadi kita pindahkan. Lalu kita untuk balance 40 dibeli 24, maka saldo kita menjadi bertambah 64 unit. Dengan harga per unit karena tetap kita isi tetap Rp2.417.000. Lalu totalnya merupakan unit dikali harga per unit. Selesai di inventory card, lalu kita catat untuk jurnalnya, jurnal penjualan yaitu masuk ke purchase journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 13 dengan nomor bukti 41 PM. Deskripsi yaitu PT Pendingin Makmur dan total jumlahnya yang kita jurnal Rp98.748.000. Kita masukkan untuk jurnal merchandise inventory di debit dan account payable di sebelah kredit. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 12. Di sini ada faktur, merupakan faktur penjualan. Dijual barang kepada toko Qualify tanggal 14 Desember tahun 2025 dengan termin 2/10 N/30 dan 1% denda. Dari dokumen transaksi ini kita catat, yaitu karena penjualan kita catat di sales journal. Sebelum ke sales journal kita ke inventory card terlebih dahulu. Yaitu untuk kulkas L537, barang yang dijual 22 unit dengan harga per unitnya. Yaitu untuk kulkas L537, barang yang dijual 22 unit. Maka kita catat di inventory card. Tanggal transaksi kita isi tanggal 14 dengan nomor bukti 03SJ sesuai dengan di soal. Deskripsi kita isi toko Qualify. Karena penjualan kita catat di kolom out. Yaitu kita ambil hanya harga per unitnya aja 22 unit. Maka kita masukkan 22 unit.
Dengan harga per unit, kita ambil dari inventory card saldo terakhirnya, yaitu Rp1.940.000. Lalu total merupakan perkaliannya. Kita punya awalnya 60, dijual 22, maka sisanya 38 unit. Lalu harga per unit tetap dan total kita isikan merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Selesai di K01, kita ke K02. Evidence number dan deskripsi sama kita isi, 03 SJ dan toko qualify. Kita catat di kolom out, penjualannya 20 unit, maka kita isi 20 unit. Diambil dari harga per unit yang ada di balance, Rp2.417.000. 20 dikali Rp2.417.000 merupakan totalnya. Lalu untuk balance 64 dijual 20, maka sisanya 44 unit. Dengan harga per unit kita tulis tetap dan totalnya merupakan perkaliannya. Selesai kita catat di inventory card, lalu kita catat di jurnalnya, yaitu sales jurnal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 14, invoice kita inputkan 03 SJ, kita catat. Lalu deskripsinya yaitu toko qualify. Jurnalnya yang di debit account receivable yaitu jumlah total seluruhnya Rp100.348.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu yang di sebelah kreditnya sales of merchandise yaitu sebesar Rp100.128.000. Maka kita masukkan angkanya. Dan ada freight atau biaya angkut sebesar Rp220.000, maka kita masukkan angkanya. Lalu jurnal yang kedua, cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di kredit, kita ambil dari persediaan, yaitu untuk K01 ada Rp42.680.000, kita tambahkan Rp42.680.000 ditambahkan dengan kulkas K02, yaitu sebesar Rp48.340.000. Maka didapatlah Rp91.020.000 yang kita catat di sales journal cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 13. Di sini ada bukti kas masuk. Jadi ada diterima dari toko Frostora dengan nomor bukti 02 BKM tanggal 15 Desember tahun 2025 atas pelunasan piutang tanggal 7 Desember dikurangi retur dan termin 2/10 N/30. Sehingga total piutangnya total penerimaannya sebesar Rp86.321.340. Dari transaksi ini akan kita catat karena merupakan bukti kas masuk, maka kita akan catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 15 Desember dengan nomor bukti 02 BKM, kita isikan. Deskripsi yaitu toko Frostora, kita isi. Jurnal yang kita buat, cash in bank sesuai dengan di soal, Rp86.321.340. Untuk account receivable-nya kita lihat, di sini di transaksi tanggal 7 dan ada retur di tanggal 8-nya. Kita lihat jumlah untuk menghitung potongannya, kita lihat di tanggal 7 Desember. Di tanggal 7 Desember yaitu ada piutang, kita hitung piutangnya. Awalnya ada Rp92.876.000. Jadi di sini ada piutang sebesar Rp92.876.000, lalu ada retur. Returnya sebesar, kita kurangi,
Rp4.793.000. Jadi ini merupakan sisa piutangnya sebesar Rp88.083.000. Maka sisa piutang inilah yang masuk ke dalam account receivable-nya. Kita masukkan angkanya Rp88.083.000. Lalu karena masih masuk periode potongan, transaksi tanggal 8 dibayar tanggal 15. Kita lihat kembali transaksinya di tanggal 15. Transaksi pelunasan di tanggal 15 sehingga masih masuk periode potongan, yaitu sebesar 2%. Maka kita hitung jumlah piutangnya, kita kalikan dengan 2%, maka didapatlah 1.176.000. Maka jumlah potongannya Rp1.761.660. Maka inilah yang masuk ke dalam sales diskonnya sesuai dengan perhitungan. Sehingga jurnal yang kita buat, cash in bank di debit, sales diskon di debit, dan account receivable di sebelah kredit. Selesai transaksi nomor 13, kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 14. Di sini ada voucher kas kecil, dibayar kepada Hypernet dengan nomor bukti 03 VKK, tanggal 17 Desember tahun 2025 untuk pembayaran internet sebesar Rp400.000. Karena merupakan voucher kas kecil, maka kita catat ke dalam petty cash journal. Yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 17, evidence number 03 VKK sesuai dengan di soal. Deskripsi kita isi Hypernet dengan jurnal yang kita buat, yaitu jurnalnya di sebelah debit, internet, electricity, and water expense. Lalu petty cash di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp400.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 15. Ada bukti kas keluar dengan nomor bukti 04 BKK tanggal 19 Desember tahun 2025. Dibayar kepada PT Dingin Sejuk sebesar Rp213.120.000 atas pelunasan utang dagang atas pembelian tanggal 23 November dengan termin N/45. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat, karena merupakan bukti kas keluar, maka kita catat ke dalam cash payment journal. Jadi catat di dalam cash payment journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 19 sesuai dengan di soal. Evidence number yaitu 04 BKK. Deskripsi kita isi PT Dingin Sejuk. Dengan jurnalnya yaitu account payable di debit sesuai dengan jumlah di soal. Dan cash in bank di kredit. Yaitu angkanya sesuai dengan di soal sebesar Rp213.120.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 16. Di sini ada faktur, merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas. Dijual kepada toko Artik di tanggal 20 Desember tahun 2025 dengan nomor faktur 04 SJ dengan termin pembayaran 2/10 N/30 dan denda 1%. Dari dokumen transaksi ini, apabila ada faktur penjualan, kita catat yang pertama di inventory card, yaitu di sini ada dua barang yang dijual, kulkas E537 dan kulkas E821. Jadi kita masuk untuk inventory card kulkas E537 terlebih dahulu. Evidence number kita isi yaitu sesuai dengan di soal 04 SJ dengan tanggal 20. Deskripsi kita isi toko Artik. Karena ini merupakan penjualan, kita catat di kolom out yaitu
Di sini 17 unit, maka kita catat 17 unit. Harga per unit kita ambil dari price, yaitu balance terakhirnya Rp1.940.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu totalnya 17 dikali harga per unit, maka menjadi totalnya. Lalu untuk balance-nya, kita punya 38 unit, dijual 17, maka sisanya 21 unit. Dengan harga per unit tetap, kita isikan, lalu totalnya merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Selesai untuk kulkas K01, kita masuk kulkas K02. Tanggal kita isi tanggal 20, evidence number 04SJ. Deskripsi yaitu toko artik sesuai dengan di soal. Kita catat di kolom out, yaitu banyaknya barang yang dijual 20 unit. Maka kita catat 20 unit. Dengan harga per unit kita ambil dari balance terakhir. Totalnya unit dikali harga per unit menjadi totalnya 44, kita jual 20, maka sisanya sebesar 24 unit. Dengan harga per unit tetap yaitu Rp2.417.000. Sehingga totalnya yaitu merupakan unit dikali harga per unit. Selesai kita catat di inventory card, kita masuk ke jurnalnya yaitu sales journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 20, invoice kita isi 04SJ, lalu deskripsinya yaitu toko artik. Kita catat di sebelah debit yaitu account receivable sebesar Rp89.728.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu ada sales of merchandise, jumlahnya sebesar Rp89.458.000. Maka kita masukkan sales of merchandise-nya. Lalu free collect, yaitu ada sebesar Rp270.000. Maka kita masukkan angkanya untuk free collect. Dan jurnal yang kedua, yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Angkanya kita ambil dari inventory card tadi ya. Yaitu di sini ada untuk kulkas L537 Rp32.980.000. Coba kita tambahkan. Untuk kulkas tipe 01 Rp32.980.000. Ditambahkan dengan kulkas tipe yang kedua yaitu Rp48.340.000. Maka untuk jurnal yang kedua jumlahnya sebesar Rp81.320.000, yaitu yang di sales journal. Kita masukkan angkanya Rp81.320.000 sesuai dengan perhitungan. Selesai di dokumen nomor 16, kita masuk dokumen transaksi berikutnya. Dokumen transaksi nomor 17, yaitu tanggal 21 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 03 BKM, ada bukti kas masuk. Diterima dari toko Qualify atas pelunasan piutang atas penjualan tanggal 30 November, termin 2/10 N/30 sebesar Rp159.840.000. Jadi di tanggal 21 Desember ini ada transaksi pelunasan piutang di tanggal 30 November sebelumnya transaksinya. Tidak mendapatkan potongan. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 21, evidence number nomor 03 BKM, deskripsi toko Qualify sesuai dengan di soal, jurnal yang kita buat, cash in bank di debit, dan account receivable di sebelah kredit karena tidak mendapatkan potongan sesuai dengan jumlah piutangnya. Rp159.840.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 18. Di sini ada
tanggal 22 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 92 DS ada faktur, merupakan faktur pembelian karena nama perusahaan lain ada di atas. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam inventory card. Jadi kita catat di dalam inventory card terlebih dahulu. Tanggal kita isi tanggal 22 dengan evidence number 92 DS. Dan deskripsi kita isi PT Dingin Sejuk karena kita membeli barang ke PT Dingin Sejuk. Lalu karena pembelian kita catat di kolom in, yaitu banyaknya barang yang dibeli K01 32 unit dengan harga per unit yaitu Rp1.940.000 dan totalnya Rp62.080.000. Ini langsung kita pindahkan saja karena sudah sesuai. Lalu untuk balance-nya kita punya 21 unit. 21 unit dibeli 32, maka saldo kita menjadi bertambah yaitu 53 unit. Untuk harga per unitnya, karena harga per unitnya tetap sama, maka kita tulis sama Rp1.940.000. Lalu totalnya merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Selesai di K01, kita masuk ke K02, yaitu tanggal 22, evidence number kita isi 92 DS, deskripsi kita isi PT Pendingin Sejuk. Kita catat di kolom in, di sini 30 unit dengan harga per unit Rp2.417.000 dan totalnya Rp72.510.000. Kita pindahkan, kita catat di kolom in. Lalu sebelumnya kita punya 24 unit dan dibelinya 30, maka saldonya menjadi bertambah 54 unit. Lalu harga per unitnya tetap, karena pembeliannya tetap, jadi harga per unit tetap, totalnya merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Selesai kita di inventory card, lalu kita catat ke dalam purchase journal untuk penjualan. Di dalam purchase journal ini, jurnal yang kita buat, tanggal transaksi kita isi tanggal 22 dengan nomor faktur yaitu 92 DS, deskripsi yaitu PT Dingin Sejuk. Jurnal yang dibuat sesuai dengan totalnya Rp134.590.000. Merchandise inventory di debit dan account payable di sebelah kredit. Selesai di tanggal 18, kita masuk ke tanggal 19. Di sini ada nota debit dengan nomor bukti 3 NDDS tanggal 23 Desember tahun 2025. Jadi sebelumnya kita telah membeli barang kepada PT Dingin Sejuk, ternyata barang tersebut ada yang diretur. Jadi ini merupakan retur pembelian. Maka kita catat ke dalam general journal. Sebelum dicatat ke dalam general journal, kita catat juga di persediaan atau inventory card. Tanggal transaksi kita isi tanggal 23 dengan evidence number 3 NDDS sesuai dengan di soal. Deskripsi kita isi retur pembelian. Karena merupakan retur, kita catat di kolom in, yaitu 1 unit, harga per unit Rp1.940.000. Maka kita catat di kolom in, tetapi kita beri tanda min 1. Karena sebelumnya kita mempunyai 53 unit saldonya, lalu dikembalikan 1, jadi saldo kita berkurang. Sisa 52 unit dengan harga per unit tetap dan total merupakan perkaliannya. Selesai di kulkas K01, kita masuk kulkas K02. Tanggal transaksi sama, kita isi tanggal 23 dengan nomor bukti dan deskripsi kita isi, yaitu retur pembelian. Kita catat di kolom in, yang dikembalikan 1, jadi min 1. Dengan harga per unit Rp2.417.000 sesuai dengan di soal. 54 dikembalikan 1, jadi sisa 53 dengan harga per unit tetap, lalu totalnya sebesar Rp128.101.000.
Selesai kita catat di inventory card, kita catat ke dalam general journal, yaitu tanggal 23, evidence number kita isi sesuai dengan di soal. Jurnal yang kita buat yaitu account payable di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Angkanya sesuai dengan total yang diretur keseluruhannya ada Rp4.357.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 20. Di sini ada bukti kas keluar dengan nomor bukti 05 BKK tanggal 24 Desember tahun 2025. Dibayar kepada Bank SMK sebesar Rp33 juta untuk pembayaran utang bank Rp30 juta dan beban bunga Rp3 juta. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan bukti kas keluar, kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 24, evidence number yaitu 05 BKK, deskripsi Bank SMK. Dengan jurnal yang kita catat, karena di sini pembayaran utang jangka panjang, kita catat di kolom other sebelah debit, yaitu jurnalnya bank loans di debit dan interest expense masing-masing 30 juta dan 3 juta rupiah. Serta yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank 33 juta rupiah. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 21. Di sini ada faktur tanggal 25 Desember tahun 2025 dengan nomor faktur 05SJ termin 2/10 N/30 dan denda 1%. Ini merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas. Dijual kepada toko Qualify, barang yang dijual K01 dan K02. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam sales journal dan inventory card. Untuk terlebih dahulu kita ke inventory card. Tanggal transaksi kita isi tanggal 25 dengan nomor dokumen 05SD sesuai dengan di soal. Deskripsi kita isi yaitu toko Qualify. Karena merupakan penjualan maka kita catat di kolom out. Banyaknya yang dijual untuk K01 yaitu 12 unit. Maka kita catat 12 unit dengan harga per unit diambil dari inventory card persediaan terakhirnya Rp1.940.000. Unit dikali harga per unit merupakan totalnya. Kita sebelumnya punya 52 unit, dijual 12, maka sisanya 40 unit. Lalu harga per unit tetap kita tulis totalnya sebesar Rp77.600.000. Selesai di K01, kita ke K02. Untuk K02 kita isi tanggalnya tanggal 25 dengan evidence number 05SJ. Deskripsi kita isi toko Qualify, kita catat di kolom keluar yaitu banyaknya barang yang dijual 11 unit. Maka kita masukkan 11 unit. Kita masukkan karena 11 unit, kita catat di kolom out yaitu 11 unit. Dengan harga per unit Rp2.417.000 yang diambil dari persediaan terakhir. Unit dikali harga per unit maka didapatlah totalnya Rp25.587.000. Sebelumnya kita punya 53 unit, dijual 11, maka sisanya sebesar 42 unit dengan harga per unit tetap Rp2.417.000. Sehingga total unit dikali harga per unit maka didapatlah totalnya. Selesai kita catat di inventory card, kita catat di sales journal. Untuk di sales journal yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 25, invoice 05SJ, deskripsi yaitu toko Qualify. Kita catat di sebelah debit account receivable yaitu sebesar Rp55.057.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu yang di sebelah kreditnya yaitu sales of merchandise sebesar Rp54.857.000.
Maka kita masukkan untuk sales of merchandise. Di sini ada freight collect yaitu sebesar Rp200.000. Maka kita masukkan untuk freight collect-nya Rp200.000. Lalu jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Datanya kita ambil dari inventory card. Jadi di inventory card tadi kita menjual barang Rp23.280.000 untuk K01. Coba kita hitung. Rp23.280.000 ditambahkan dengan kulkas K02 yaitu Rp26.587.000. Maka didapatlah Rp49.867.000. Inilah yang dicatat ke sales jurnal yang kedua. 49 juta di cost of goods sold dan merchandise inventory. Jadi di cost of goods sold dan merchandise inventory Rp49.867.000. Selesai di dokumen nomor 21, kita lanjut. Dokumen transaksi berikutnya ada di dokumen nomor 22. Di sini merupakan nota kontan, berarti ada penjualan tunai. Akan kita catat di cash receipt journal. Tetapi sebelum di cash receipt journal, kita catat terlebih dahulu di inventory card. Yaitu di sini ada penjualan tunai dengan nomor faktur 01 NTK tanggal 26 Desember tahun 2025, termin COD. Dari dokumen transaksi ini kita catat di inventory card, tanggal transaksi tanggal 26, evidence number 01 NTK, dan deskripsi kita isi penjualan tunai. Karena penjualan kita catat di kolom out, yaitu untuk K01, di sini ada 1 unit. Sedangkan K02 1 unit, jadi kita catat di kolom out 1 unit dengan harga per unit Rp1.940.000. Kita ambil dari balance. Lalu totalnya kita masukkan. Sebelumnya kita punya 40 unit dan dijual 1, maka sisanya 39 unit. Dengan harga per unit tetap dan totalnya sebesar unit dikali harga per unit. Selesai untuk K01, kita ke K02. Tanggal transaksi kita isi tanggal 26, evidence number 01 NTK dengan deskripsi penjualan tunai. Kita catat di kolom out sama 1 unit. Dengan harga per unit kita ambil dari balance yaitu Rp2.417.000 dan totalnya merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Sebelumnya kita punya 42 unit lalu dijual 1, maka sisanya 41 unit dengan harga per unit tetap dan totalnya merupakan perkaliannya. Selesai di inventory card, lalu kita catat karena merupakan penjualan tunai, kita catat di cash receipt journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 26 dengan evidence number 01 NTK. Deskripsi kita isi penjualan tunai dan jurnal yang kita catat yaitu di debit cash in bank sebesar Rp4.793.000. Maka kita masukkan angkanya Rp4.793.000. Lalu di sebelah kredit kita catat di kolom others. Jadi kita catat di kolom others yaitu akunnya sales of merchandise. Di sebelah kredit sales of merchandise dengan jumlah yang sama Rp4.793.000. Lalu jurnal yang kedua yaitu kita catat cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk angkanya kita ambil dari inventory card tadi, yaitu coba kita hitung Rp1.940.000. Jadi kita hitung Rp1.940.000 untuk K01 ditambahkan untuk K02 yaitu Rp2.417.000. Jadi tambahkan Rp2.417.000.
maka didapatlah 4.357.000 rupiah. Inilah yang masuk ke dalam cash receipt jurnal yang kedua. 4.357.000 rupiah. Cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada dokumen transaksi nomor 23, ada bukti kas keluar dengan nomor bukti 06 BKK tanggal 27 Desember tahun 2025. Dibayar kepada Mitra Furniture atas pembelian meja kasir sebesar Rp2.500.000 dan biaya pengiriman Rp100.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat, karena merupakan bukti kas keluar, kita catat di Cash Payment Journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 27 dengan evidence number 06 BKK. Deskripsi kita isi Mitra Furniture karena pembelian peralatan, maka kita catat di kolom others, yaitu jurnalnya office equipment at cost di debit Rp2.600.000 dan cash in bank di sebelah kredit sebesar Rp2.600.000. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 24 dengan nomor bukti 04 BKM tanggal 28 Desember tahun 2025. Ada bukti kas masuk diterima dari toko Sejuk Abadi sebesar Rp107.625.600. Jadi ada pelunasan piutang atas penjualan tanggal 22 November dengan termin 2/10 N/30 dan denda 1%. Seharusnya pembayaran dilakukan di tanggal 22 terakhir, tetapi ini melewati batas sehingga ada denda sebesar 1%. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 28 dengan nomor bukti 04 BKM, deskripsi toko Sejuk Abadi. Dengan jurnalnya di sebelah debit yaitu sesuai dengan jumlahnya Rp107.625.600. Lalu di sebelah kredit account receivable kita lihat transaksi saldo untuk toko Sejuk Abadi. Jadi saldo awal untuk toko Sejuk Abadi ada di saldo awal yaitu untuk toko Sejuk Abadi jumlah piutangnya ada sebesar Rp106.560.000. Ini jumlah piutangnya. Maka kita catat account receivable-nya Rp106.560.000. Kita kembali lagi ke transaksinya, yaitu di tanggal 28 Desember, dokumen transaksi nomor 24. Di sini ada denda sebesar 1% dari jumlah piutang. Maka kita hitung jumlah piutangnya, yaitu di sini Rp106.560.000 dikalikan 1%. Maka didapatlah Rp1.065.600 dendanya. Maka kita catat di kolom other sebelah kredit, yaitu akunnya late fees collected yaitu sebesar Rp1.065.600 sesuai dengan perhitungannya. Jadi jurnalnya cash in bank di debit, account receivable di kredit, dan late fees collected di sebelah kredit. Selesai transaksi di dokumen nomor 24, kita masuk dokumen transaksi yang terakhir. Di sini ada bukti kas masuk, dokumen transaksi nomor 25, yaitu nomor bukti 05 BKM tanggal 30 Desember tahun 2025, diterima dari toko Frostora atas pelunasan piutang penjualan tanggal 30 November. Termin 2/10 N/30. Di sini tidak mendapatkan potongan karena dibayarnya tanggal 30 Desember. Jadi tidak ada potongan.
Maka dari dokumen transaksi ini akan kita catat untuk di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Tanggal transaksi kita isi sesuai dengan di soal tanggal 30 dengan evidence number 05 BKM. Deskripsi kita isi sesuai dengan di soal toko Frostora. Jurnalnya yaitu cash in bank di debit Rp138.750.000 dan account receivable di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Jadi selesai semua transaksinya kita catat ke dalam entry jurnal, ke dalam jurnal khusus. Lalu berikutnya kita total atau kita jumlahkan dari masing-masing jurnalnya. Untuk purchase jurnal, lalu berikutnya sales jurnal kita jumlahkan. Lalu berikutnya cash receipt jurnal juga kita jumlahkan semua totalnya. Lalu berikutnya di cash payment journal kita jumlahkan. Lalu berikutnya di general journal juga kita jumlahkan angkanya. Dan yang terakhir ada di petty cash journal, kita jumlahkan masing-masing angkanya. Begitu juga di inventory card, kita membuat saldo terakhirnya, yaitu untuk K01 dan K02. Itulah tadi cara mengelola entry jurnal untuk kasus UDS Prima yang merupakan soal UKK Akuntansi tahun 2026 paket 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.